Ya, skill 4, 5, dan 6. Yang pertama skill 4, need draw conclusion about who, what, and where. Nah, jadi kita fokus pada pertanyaan yang mengandung who, what, and where. Biasanya pertanyaan yang muncul, who is probably talking, what will one probably do next, atau where does the dialogue probably take place. Oke, kita mulai dari yang who ya, yang pertama. Jadi kalau misalnya muncul pertanyaan seputar who, what, and where ini, kita harus fokus pada clue-nya. Ya, baik first speaker maupun second speaker. Oke, kita coba ke contoh yang pertama. I'd like to deposit this check in my account, please. Nah, second line-nya bilang, would you like any cashback? Pertanyaannya, who is the woman? Nah, karena yang ditanyakan the woman-nya ya. Nah, the woman di sini menanyakan, would you like any cashback? Nah, di sini clue-nya ada deposit check ya di account-nya. Oke, berarti siapakah dia? Siapa the woman ini? Nah, karena ada deposit check, berarti she is a bank teller. Oke, next. First speaker-nya bilang, have you deposited your paycheck yet? Nah, second line-nya, no, but that's next on my list of errands. Pertanyaannya, what will the man probably do next? Nah, jadi apa yang akan dilakukan the man-nya? Ya, dari second speaker-nya ini. Di sini dia bilang, no, tapi itu akan kulakukan. That's next on my list of errands. Nah, apa yang akan dilakukan? Deposited paycheck. Nah, oke, kita lihat. Yang A, earn his paycheck. Ya, kalau earn ini kan menghasilkan atau mendapatkan paycheck-nya. Sementara di sini dia mau mendepositkan. Berarti dia udah dapat paycheck. Kemudian yang B, write a check for a deposit on an apartment. Nah, di sini nggak menyebutkan apartemen sama sekali. Oke. Kalau yang D, make a list of errands to run. List of errands-nya apa? Di sini kan harus disebutkan. Jadi dia akan pergi ke bank. Kenapa? Karena dia akan mendepositkan paycheck-nya. Oke, next. Did you get the bread, eggs, and milk? Kemudian second line-nya bilang, now we need to stand in line at the checkout counter. Pertanyaannya, where does this conversation probably take place? Nah, yang pertama, apakah di restoran? Nah, kita lihat clue-nya di sini ada the bread, eggs, and milk. Nah, kalau di restoran, ini nggak mungkin ada, oh ya, ada juga checkout counter. Nah, kalau di restoran kan nggak ada checkout counter ya. Kemudian, ada bakery. Kalau di bakery, dia jualnya kan bread, bukan telurnya. Atau milk. Kemudian kalau on a farm, bukan ya, tapi in a market. Jadi di sini ada bread, eggs, milk, kemudian ada checkout counter. Jadi kalau di pasar di luar negeri pasti ada checkout counternya. Oke, next. Sekarang skill 5. Who and what in passive. Nah, who and what in passive. Jadi ketika dialognya ini berupa passive statement, nah biasanya jawabannya ini berupa active statement. Dan sebaliknya, ketika dialognya ini berupa active statement, maka jawabannya berupa passive statement. Itu ya. Jadi biasanya ciri dari pertanyaan yang mengandung who and what in passive ini, dia akan membicarakan orang ketiga. Nah, biasanya kalau conversation dialog itu kan antara dua orang ya. I, you. Itu biasanya jawabnya cuma you gitu. Tapi ketika menyebutkan nama orang atau orang ketiga ya disebutkan, atau pokoknya ada noun lain yang disebutkan di situ, nah berarti biasanya ini jawabannya berupa passive statement karena membicarakan orang ketiga ya, atau benda yang lain. Jadi kalau aktif nanti jawabannya pasif dan sebaliknya. Ingat ya, kalau passive statement itu pokoknya harus be
plus verb 3. Jadi bisa to be ya, maksudnya is, am, are, was, were, been, being, be. Nah, baru verb 3 ini pasti pasif. Jadi bentuk pasif itu harus seperti ini. Kalau sebelum verb 3 nggak ada be ini, berarti dia masih aktif. Nah, jadi harus ada ini sebelum verb 3 baru dikatakan pasif. Oke, kita coba ke latihan ke contohnya ya. Oke, yang pertama, did Sally go to the bank this morning? Nah, dia ngomongin tentang Sally. Oke, second line-nya bilang, yes, she did. She got a new checking account. Ya, dia ngomongin Sally. Ya, Sally buka checking account ya, karena di sini ada new checking account. What does the woman imply? Nah, apakah yang A? Sally wrote several checks. Bukan menulis cek ya, tapi bikin cek baru. Checking account maksudnya akun baru. Yang B, Sally wanted to check up on the bank. Bukan check up. Kemudian yang C, a new checking account was opened. Nah, ini karena ada kata new di sini ya. She got a new checking account. Nah, di sini kan setnya aktif ya. Nah, jawabannya biasanya pasif. Jadi, a new checking account was opened. Maksudnya ini open by Sally. Itu ya, oke. Kita coba lagi. Nih, contoh berikutnya. Did you hear the news about the child who was lost in the park? Oke, second line-nya bilang, yes, and I heard that she was just found. What does the woman mean? Nah, jadi di sini ngomongin tentang child yang hilang di taman ya. Lost in the park. Kemudian, she was just found. Nah, dia baru aja ditemukan. Ini pasif ya. Be plus verb 3. Ini ada was found. Berarti pasif, dia ditemukan. Oke, berarti yang A, someone located the girl. Nah, jadi gadis itu, seseorang menemukan gadis itu. Menemukan gadis yang hilang. Ini jawabannya. Jadi dari passive statement-nya, she was just found. Jawabannya yang aktif. Someone located the girl. Kalau yang B udah jelas nggak mungkin ya, karena ini ngomongin tentang new part. Nah, kalau yang C, lost pet. Ya, karena bukan petnya ya yang hilang, tapi the child. Kalau yang D, the child was the last one. Bukan the last ya, tapi yang lost. Tuh. Jadi, jawabannya yang paling tepat yang A. Tuh. Jadi, diingat-ingat bentuk pasif itu harus ada be ini ya, sebelum tiganya. Oke, next. Nah, kemudian skill yang keenam, who and what with multiple nouns. Nah, kalau tadi ketika who and what in passive, dia akan membicarakan orang ketiga. Tapi ketika who and what with multiple nouns, ini nggak cuma 3 ya. Misalnya dia di situ menyebutkan lebih dari 2 noun. Misalnya ya. Jadi ada 2 orang yang dibicarakan, siapa dan siapa. Jadi ketika ada multiple nouns yang muncul ya dalam statement tersebut, dalam statement di soalnya, mungkin membingungkan ya, tapi kita harus tetap fokus pada siapa yang melakukan apa. Ya, jadi siapa yang melakukan apa. Oke, kita coba lihat contohnya. Do you know who is in the band now? Nah, second line-nya bilang, I heard that Mara replaced Robert in the band. Now, what does the woman say about the band? Nah, di sini kan disebutkan lebih dari satu noun ya, multiple nouns. Jadi ada Mara sama Robert. Nah, kita harus fokus pada siapa yang melakukan apa. Di sini Mara replace Robert. Di note ya, Mara replace Robert. Jadi Mara yang menggantikan Robert. Oke, kita lihat yang pertama. Yang A, Robert became a new member of the band. Bukan ya, Mara menggantikan Robert. Berarti Robert bukan new member. Apakah yang B? Robert took Mara's place in the band. Bukan Robert yang menggantikan Mara ya, tapi Mara yang menggantikan Robert. Yang C, Mara didn't have a place in the band. Nah, Mara malah yang baru masuk di band ya, menggantikan Robert. Jadi yang D, Mara took Robert's place in the band. Tuh. Oke, bisa dicoba di
exercise ya untuk skill 4, 5, dan 6.